Pernahkah kamu merasa seperti sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup tetap terasa berat? Seolah setiap langkahmu melawan arus sungai yang deras? Kamu bangun pagi, bekerja tanpa henti, tapi uang datang dan pergi seperti pasir yang lolos di sela-sela jari. Di saat yang sama, ada orang lain yang tampak hidup dalam aliran keberkahan. Mereka seolah hanya berpikir, dan uang datang sendiri. Pernahkah kamu bertanya, mengapa bisa begitu? Inilah rahasia yang tak banyak orang tahu. Rahasia yang disembunyikan oleh semesta, hanya terbuka bagi jiwa-jiwa yang siap untuk mendengarnya. Napoleon Hill menyebutnya pikiran kaya. Sebuah keadaan batin di mana kamu tidak lagi mengejar uang, melainkan menariknya, seperti magnet menarik besi. Dan percayalah, rahasia ini bukan tentang bekerja lebih keras, tapi tentang bekerja dengan kesadaran yang lebih tinggi. Bayangkan sejenak, dunia di sekitarmu adalah cermin hatimu. Jika di dalam dirimu penuh rasa takut, maka dunia pun memantulkan ketakutan itu. Jika hatimu penuh kekurangan, maka semesta menegaskan bahwa kamu memang kekurangan. Tapi, jika hatimu penuh iman, syukur, dan keyakinan, maka sungai rezeki pun mengalir menuju kamu tanpa henti. Kita sering diajari bahwa uang datang dari kerja keras, tapi Napoleon Hill menemukan sesuatu yang berbeda. Ia belajar dari para miliarder, pengusaha, pemimpin besar, dan menyadari kerja keras hanyalah satu sisi. Sisi lainnya adalah getaran batin, iman yang membara, pikiran yang terarah, disiplin dalam menanam benih pikiran yang benar. Dalam kegelapan hidup, ketika utang menekan dan harapan seolah padam, Hill menemukan hukum yang mengubah segalanya, autosugesti. Ia menulis, pikiran adalah benda. Setiap pikiran yang kamu tanam, jika disiram dengan keyakinan dan emosi, akan tumbuh menjadi kenyataan. Pikiran kaya bukan sekadar ide, ia adalah kekuatan spiritual, energi hidup yang menembus batas logika. Tapi mari jujur, berapa banyak dari kita yang benar-benar percaya pada kekuatan pikiran? Kita lebih sering mempercayai rasa takut. Kita memeluk keraguan seperti selimut lama yang nyaman. Kita berkata, "Aku tidak bisa," dan semesta berkata, "Baiklah." Kita berkata, "Uang sulit," dan semesta menjawab, "Kalau begitu, biarlah sulit." Namun ada saat dalam hidup ketika jiwa dipaksa bangun. Saat kita menyadari tidak ada gunanya melawan gelombang, kita harus belajar menari di atasnya. Saat itulah cahaya pertama muncul di balik kegelapan. Cahaya yang berbisik lembut, "Kamu bukan korban, kamu pencipta." Sebentar lagi, saya akan membagikan rahasia inti dari pikiran kaya, bagaimana iman, autosugesti, dan energi batin bisa membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup. Tapi sebelum itu, tanyakan ini pada dirimu. Apakah kamu benar-benar siap untuk hidup tanpa kekurangan? Karena rahasia ini tidak akan bekerja pada hati yang ragu. Pikiran kaya bukan tentang keserakahan, tapi tentang keseimbangan. Tentang menyadari bahwa kekayaan sejati dimulai dari dalam. Dari kedamaian hati, dari rasa syukur di setiap napas. Karena saat hati damai, pikiran jernih, dan saat pikiran jernih, ide mengalir seperti air sungai menuju lautan. Dan disitulah uang, rezeki, dan keberkahan mulai bergerak menghampirimu. Ingat, tidak ada kebetulan dalam hidup. Kamu mendengarkan kata-kata ini bukan tanpa alasan. Ini adalah panggilan dari semesta. Sebuah tanda bahwa saatnya tiba untuk menyalakan cahaya di dalam dada. Cahaya iman, cahaya keinginan yang membara, cahaya yang akan menuntunmu keluar dari kegelapan finansial menuju kelimpahan. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, ambil napas dalam dan rasakan getarannya. Karena sebentar lagi, kamu akan mengerti bagaimana satu pikiran sederhana bisa membuka pintu takdir baru. Jangan lupa, jika kamu merasakan energi ini,
Tekan suka dan langganan, bukan untuk saya, tapi untuk mengunci niatmu sendiri. Karena setiap tindakan kecil adalah pernyataan pada semesta, saya siap untuk berubah. Pikiran kaya bukan sekadar teori motivasi. Ia adalah hukum semesta. Napoleon Hill tidak menciptakannya. Ia hanya menemukan apa yang telah bekerja sejak awal waktu. Di balik setiap keberhasilan besar, selalu ada satu kekuatan yang sama. Iman yang tak tergoyahkan terhadap visi yang belum terlihat. Bayangkan sebuah benih padi kecil. Ia ditanam di tanah gelap, tertimbun lumpur, dikelilingi kesunyian. Tidak ada yang melihatnya tumbuh. Tidak ada yang memujinya. Tapi di dalam sana, ada kehidupan yang bergetar. Energi yang tahu waktunya akan tiba. Ia tidak ragu, tidak terburu-buru. Ia percaya pada proses. Itulah kekuatan batin. Dan pikiran kaya bekerja dengan cara yang sama. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Ketika kamu mengulang pikiran dengan keyakinan penuh, kamu sedang berbicara dengan alam bawah sadarmu. Alam bawah sadar tidak membedakan antara kebenaran atau kebohongan. Ia hanya merespons getaran emosimu. Jika setiap hari kamu berkata, "Saya miskin," ia akan menjadikannya nyata. Tapi jika setiap hari kamu berkata, "Saya berlimpah, saya diberkati, rezeki saya mengalir tanpa batas," maka semesta pun menyesuaikan frekuensinya. Pikiranmu adalah doa yang tak berhenti. Setiap pikiran adalah getaran yang memancar keluar, menarik pengalaman yang sepadan. Itulah sebabnya Napoleon Hill berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat diwujudkan. Kata-kata itu bukan sekadar kalimat indah, tapi hukum energi. Namun, banyak yang gagal karena mereka tidak benar-benar percaya. Mereka mengulang afirmasi, tapi hatinya ragu. Mereka berdoa, tapi pikirannya menolak. Pikiran bawah sadar mendengar kontradiksi itu. Dan semesta pun bingung, harus menjawab yang mana. Untuk menarik uang tanpa usaha keras, kamu harus terlebih dahulu menguasai usaha batin. Ujian terberat bukan di dunia luar, tapi di dalam kepala sendiri. Pikiran negatif seperti racun halus, membunuh mimpi perlahan-lahan. Karena itu, Hill menekankan pentingnya mengelilingi diri dengan mastermind. Orang-orang yang berpikiran sejalan, yang getarannya memperkuat visimu. Ketika dua atau lebih pikiran menyatu dalam harmoni, muncul energi baru, lebih besar dari keduanya. Seperti dua sungai kecil yang bersatu menjadi aliran besar, yang bisa menggerakkan roda kehidupan. Inilah rahasia di balik banyak kerajaan bisnis dan pergerakan spiritual besar. Tidak ada yang berhasil sendirian. Pikiran kaya tumbuh dalam kebersamaan. Tapi bagaimana sebenarnya kekuatan ini bekerja? Bayangkan pikiranmu sebagai stasiun pemancar dan semesta sebagai gelombang radio. Jika kamu memancarkan frekuensi syukur, iman, dan keyakinan, kamu akan menangkap sinyal yang sama. Tapi jika kamu memancarkan ketakutan, kamu hanya akan menangkap lebih banyak alasan untuk takut. Itu sebabnya Hill berbicara tentang pentingnya menguasai 6 rasa takut utama. Takut miskin, takut kritik, takut sakit, takut kehilangan cinta, takut menua, dan takut mati. Karena setiap rasa takut menurunkan getaranmu. Dan ketika getaranmu rendah, pintu rezeki pun tertutup rapat. Sebaliknya, ketika imanmu tinggi, getaranmu naik. Kamu mulai melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Kamu mulai mendengar bisikan intuisi, indera keenam yang sering disebut Hill. Ia bukan hal mistis. Ia adalah bentuk komunikasi dari pikiran bawah sadarmu, hasil dari koneksi yang kuat dengan semesta. Di titik ini, kamu mulai merasakan perubahan. Mungkin kamu belum melihat uang datang, tapi kamu mulai tenang. Hatimu tidak lagi panik. Kamu mulai percaya bahwa rezeki tidak perlu dikejar. Cukup diundang dengan kesadaran.
dan kesadaran itu tumbuh lewat iman, doa, dan disiplin pikiran. Komentar di bawah, jika kamu pernah merasakan perubahan ini, saat kamu berhenti berlari, dan justru hal-hal baik mulai menghampiri. Karena setiap komentarmu adalah energi yang menegaskan, aku paham, aku sedang berubah. Namun, jangan berhenti di sini, karena ada rahasia yang lebih dalam, sesuatu yang Hill pelajari dari kesunyian malam, dari kegagalannya sendiri, dari percakapan dengan jiwanya. Sebentar lagi saya akan membagikan rahasia itu, tentang bagaimana ritual sederhana bisa mengubah getaran hidupmu sepenuhnya. Inilah bagian yang paling jarang dibicarakan. Banyak orang ingin menarik uang tanpa usaha keras, tapi mereka tidak mengerti bahwa tanpa usaha keras bukan berarti tanpa disiplin. Pikiran kaya tidak tumbuh dari kemalasan. Ia lahir dari keteraturan batin, dari ritual kecil yang dilakukan dengan kesadaran besar. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Napoleon Hill punya kebiasaan yang sama. Ia duduk diam, menutup mata, dan berbicara dengan dirinya sendiri. Ia mengucapkan kata-kata iman, bukan kepada dunia luar, tapi kepada pikirannya sendiri. Ia menanam sugesti, aku mampu, aku pantas, aku akan menemukan jalan. Itulah autosugesti, dan dalam keheningan itu, ia menata ulang getaran hidupnya. Kamu bisa melakukan hal yang sama. Setiap pagi, sebelum memegang ponsel, sebelum pikiranmu diserbu oleh dunia, duduklah dalam diam. Tarik napas dalam-dalam. Ucapkan dalam hati, hari ini, aku memutuskan untuk menjadi magnet rezeki. Energi batinku bersih. Aku menarik kemudahan, peluang, dan keberkahan. Rasakan kata-kata itu bukan hanya di kepala, tapi di dada. Rasakan api kecil yang menyala di sana. Api itu adalah iman. Hill mengajarkan bahwa pikiran bawah sadar bekerja paling kuat ketika diisi dengan emosi. Tanpa emosi, kata-kata hanyalah suara kosong. Tapi ketika kamu menambahkan rasa syukur, antusiasme, dan keyakinan, kata-kata itu berubah menjadi perintah bagi semesta. Inilah mengapa doa bukan sekadar ucapan. Doa adalah perasaan yang mendalam. Namun, perjuangan sejati dimulai ketika suara lain muncul di kepalamu. Suara kecil yang berkata, ini tidak nyata. Kamu hanya berkhayal. Kamu tidak pantas kaya. Suara itu adalah bayangan masa lalu, hasil dari keyakinan lama yang menahanmu. Jangan lawan suara itu dengan marah. Dengarkan, lalu ucapkan dengan lembut. Aku memilih pikiran baru. Aku memilih cahaya. Karena setiap kali kamu memilih pikiran baru, kamu sedang membuka pintu baru. Dan di balik setiap pintu ada tingkat rezeki yang berbeda. Tapi hanya pikiran yang sabar dan konsisten yang bisa melewati semua pintu itu. Hill menulis, keajaiban tidak datang pada mereka yang tidak siap secara mental. Disiplin adalah kuncinya. Buat ritual harianmu. Tulislah tujuanmu setiap hari, bukan untuk mengingat, tapi untuk menegaskan. Bayangkan seolah tujuan itu sudah terjadi. Rasakan bagaimana rasanya hidup tanpa beban, dengan keuangan yang stabil, dengan hati yang tenang. Visualisasi adalah bentuk doa yang paling kuat, karena saat kamu melihat dengan batin, semesta mulai menata realitasmu. Gunakan simbol-simbol spiritual untuk memperkuat ritualmu. Setiap kali kamu menulis tujuan, bayangkan kamu sedang membuka pintu rezeki. Setiap kali kamu berdoa, bayangkan cermin di depan hatimu dibersihkan dari debu keraguan. Setiap kali kamu bersyukur, bayangkan cahaya dalam dadamu tumbuh lebih terang. Semua ini bukan metafora kosong. Ini adalah komunikasi langsung dengan energi semesta. Hill juga berbicara tentang transmutasi seksual, energi kreatif yang bisa diubah menjadi kekuatan spiritual dan produktivitas tinggi. Energi itu adalah api kehidupan. Ketika diarahkan dengan benar melalui iman, imajinasi, dan fokus, ia menjadi bahan bakar utama
dari setiap pencapaian besar. Tapi ketika dibiarkan liar, ia hanya menjadi keinginan tanpa arah. Disiplin batin berarti mengubah hasrat menjadi visi. Dan ketika kamu jatuh, ketika hari terasa berat, ketika doa terasa tak dijawab, ingat, itu bagian dari latihan. Tidak ada benih yang langsung tumbuh tanpa retak. Kadang-kadang Allah tidak menolak doamu. Dia sedang memperkuat wadahmu. Karena rezeki besar hanya bisa ditampung oleh jiwa yang kuat. Jangan berhenti sekarang. Karena sebentar lagi saya akan membagikan inti dari perjalanan ini. Kunci yang mengubah semua teori menjadi kenyataan. Rahasia terakhir dari pikiran kaya yang membuat uang, ide, dan keberkahan datang tanpa kamu memaksa. Ingat, perjalanan ini bukan tentang menjadi kaya secara materi semata. Ini tentang menjadi kaya dalam kesadaran, dalam iman, dalam rasa syukur. Karena saat kamu mencapai kedamaian batin, semua yang kamu butuhkan mulai datang dengan sendirinya. Jangan lari dari proses ini. Teruskan ritualmu setiap hari, sekecil apapun. Karena setiap afirmasi adalah langkah. Setiap syukur adalah doa. Dan setiap doa, cepat atau lambat, pasti menemukan jalannya untuk kembali padamu. Dan akhirnya, tibalah kita di titik di mana semua mulai berubah. Kamu mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Segalanya terasa lebih tenang, lebih ringan. Uang tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, melainkan aliran energi yang datang dan pergi dengan harmoni. Kamu menyadari bahwa kekayaan sejati tidak pernah datang dari luar. Ia lahir dari kesadaran bahwa kamu adalah sumbernya. Inilah tahap di mana pikiran kaya menjadi keadaan permanen. Kamu tidak lagi berusaha memanipulasi realitas, karena kamu sudah selaras dengannya. Kamu tidak lagi memohon dengan rasa takut, tapi bersyukur dengan keyakinan. Doamu berubah menjadi percakapan lembut antara kamu dan semesta. Kamu berkata, "Terima kasih," dan semesta menjawab, "Sama-sama." Napoleon Hill menyebut ini sebagai takdir baru. Ketika seseorang telah menaklukkan rasa takut, menguasai pikirannya, dan menghidupkan imannya. Hidupmu mulai mengalir seperti sungai yang menemukan jalannya ke laut. Setiap hambatan yang dulu tampak besar, kini terasa seperti batu kecil yang hanya memperindah perjalanan air. Kamu belajar menerima, bukan menyerah. Kamu belajar percaya, bukan berharap. Lihatlah sekeliling. Orang-orang yang dulu sama sepertimu, cemas, terburu-buru, takut kekurangan, kini datang padamu untuk bertanya, "Apa rahasianya?" Dan kamu hanya tersenyum, karena kamu tahu rahasia itu tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Ia hanya bisa dialami, dirasakan, dijalani. Kamu mulai memahami makna iman sejati. Iman bukan tentang berharap sesuatu akan terjadi. Iman adalah keyakinan bahwa sesuatu sudah terjadi, meski matamu belum melihatnya. Ketika hati memegang iman, semesta tunduk pada getarannya. Dan dalam getaran itu, uang, peluang, dan keberkahan mulai mengalir seperti udara yang tak bisa kamu hentikan. Pikiran kaya bukanlah hasil dari keberuntungan. Ia adalah buah dari kesadaran yang terus dijaga. Setiap hari, kamu menjaga pikiranmu agar tetap bersih dari keraguan. Setiap pagi kamu menanam doa baru, setiap malam kamu menyiramnya dengan rasa syukur, dan tanpa sadar, kamu telah menciptakan taman energi di dalam dirimu, tempat semua benih kebaikan tumbuh subur. Inilah keajaiban terbesar dari ajaran Napoleon Hill, bahwa manusia memiliki kekuatan untuk menciptakan hidupnya sendiri, bahwa otak kita bukan sekadar organ fisik, tapi pusat transmisi spiritual yang terhubung langsung dengan pikiran semesta. Setiap ide, inspirasi, dan intuisi yang datang adalah sinyal dari jaringan energi tak terlihat, koneksi antara iman, tindakan, dan hasil.
Sekarang kamu tidak lagi melihat uang sebagai tujuan, melainkan sebagai alat. Kamu tahu bahwa kekayaan sejati adalah kemampuan memberi lebih dari yang diharapkan. Saat kamu memberi dengan cinta, semesta memperluas kapasitasmu untuk menerima. Inilah hukum emas yang diajarkan Hill, prinsip sederhana tapi ilahi. Berikan, dan kamu akan menerima. Dan pada akhirnya, kamu akan tersadar. Selama ini, kamu tidak pernah kekurangan apapun. Kekurangan hanyalah ilusi dari pikiran yang terputus dari sumbernya. Ketika kamu kembali menyatu dengan iman, doa, dan rasa syukur, kamu kembali ke asalmu, kelimpahan. Hidupmu menjadi doa yang berjalan. Setiap langkahmu adalah afirmasi. Setiap napasmu adalah syukur. Mungkin kamu masih memiliki impian besar yang belum terwujud. Tidak apa-apa. Kamu tidak lagi terburu-buru. Karena kamu tahu, waktu hanyalah alat dari semesta untuk mengukur kesiapanmu. Ketika hatimu benar-benar siap, semua yang kamu doakan akan datang dengan cara yang indah, tak terduga, dan penuh berkah. Sekarang, lihat ke dalam dirimu. Rasakan ketenangan itu. Itulah tanda bahwa kamu telah berubah, bahwa kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi dalam kepercayaan. Bahwa kamu tidak lagi mengejar uang, tapi menariknya dengan iman, dengan disiplin, dengan energi batin yang bersih. Inilah transformasi yang sejati. Dari kegelapan menuju cahaya, dari kekurangan menuju kelimpahan, dari kebingungan menuju arah yang jelas. Kamu telah menemukan rahasia yang dulu dicari oleh jutaan jiwa. Rahasia pikiran kaya. Dan jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa ada sesuatu yang bergeser di dalam dirimu malam ini, maka klik subscribe. Bukan karena saya memintanya, tapi karena kamu sedang menegaskan kepada semesta. Aku siap memulai hidup baru, karena ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari perjalananmu menuju kehidupan yang penuh cahaya, keberkahan, dan kedamaian batin. Jalan menuju takdirmu yang sesungguhnya telah terbuka. Kamu tidak perlu berlari lagi. Cukup berjalan dengan iman, dengan doa, dengan syukur. Karena pikiranmu kini telah menjadi magnet bagi segala kebaikan, dan semesta telah menunggumu dengan tangan terbuka.